jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi, saya bilang marah sama Bulgia, dia mengeluh apa gue sholat sampai bosen tuh lihat sajadah, miskin juga sampai sekarang. Terus biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya, tambahin. Biar nyamuk dia. Maka Mas, Mbok kalau gitu tuh gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu, aku percaya kepada keadilanmu, aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi kun fayakun, aku akan mudah hidupku, bismillah. Jadi Mas nanti gitu, jangan gimana gitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre, dan saya tampung dia, saya senang, lebih dahsyat daripada dagang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lo Cak, ini tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk membela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan itu bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu, dan seterusnya lah, macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang loh Cak, iya tak bela kamu, setan aja bisa saya bela kok, saya bilang gitu. Lu ngunu sampean, lo iya tak bela kan. Cuman saya diem-diem bilang sama Tuhan, ini tak belain ya, untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya tempeleng nih orang. Jadi kapok hari ini latih aja kayak saya ngomong. Ngadepin orang itu harus siklikal Mas ya, harus siklikal, dihubungi Mas, dihubungi. Jadi kalau bertanding kayak Muhammad Ali itu kan mengitari. Masalah itu jangan dihadapi linear saja, tapi kesini muter gitu loh Mas, kayak Ali. Makanya staminanya harus kuat. Meskipun tua kayak saya tapi masih oke gitu loh Mas. Andaikan aku berani kawin lagi. Tenang, cukup aku. Oke, jadi apa namanya, cerita terakhir, Anda jangan Allah mengatakan anak inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepadaku. Kalau kamu mengeluh dan mengandung ketidakpercayaan kepadaku, ya aku berlaku seperti itu. Lu makanya bilang tapi Sultan Bolkiah tidak pernah punya ekspresi segembira dia. Bayangin, miskin, susah, menderita, tapi ekspresinya gembira. Nah, makanya ketika terus malaikat Israfil tidak tega sama Anda, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tega sama hambamu yang di KJ itu. Terus berilah dia rezeki yang banyak. Tuhan mengatakan, loh, nanti kalau saya kasih rezeki lebih banyak, dia malah sedih. Loh, lihat itu, rezekinya cuma segitu, dia senang. Allah. Oke, terakhir sekali betul-betul untuk beliau dan untuk semua teman-teman sekalian. Pokoknya Anda sama Allah itu jangan enggak usah protes, enggak usah nentang, pokoknya wala. Ini sudah banyak, Anda sudah pernah mendengar semua, ada seorang tua penyembah berhala umur 89 tahun pada suatu hari sakit, lumpuh dan tidak bisa apa-apa, terus dia minta tolong kepada berhalanya.
berhala, sembuhin saya dong, saya kan sudah sembah kamu 80 tahun lebih. Tapi berkali-kali dia minta sembuh kepada berhalanya, berhalanya namanya juga berhala, tidak bisa menyembuhkan dia. Maka terus akhirnya, kalau kamu tidak sembuhkan saya, kata si sakit, saya akan minta sama yang katanya Tuhan Allah itu. Kalau memang dia ada, coba sembuhin saya. Gitu. Jibril marah. Bilang langsung, ya Allah, itu ada hambamu menghina kamu, masa kamu dibilang kalau memang ada Allah itu, kalau memang Allah ada, silakan sembuhkan saya. Itu saya tidak tahan mendengar kalimat yang sinis seperti itu, kata Jibril. Allah ketawa, Jibril mulai more-more ngono iku. Tapi bagaimana aku mencintaimu ya Allah, dan aku menghormatimu, aku menjunjungmu sebagai satu-satunya sesembahanku. Tapi dia menggunakan kata-kata yang sangat menyindirmu dan sangat melukai perasaanku sebagai pecintamu. Wah sudah lah bro, gitu aja kok. Kamu kan malaikat, masa enggak uas jiwanya sih kamu. Udah sembuhin sana, balik sana, sembuhin. Loh, malah disuruh nyembuhin. Loh bagaimana kalau begitu kok malah disembuhin, kata Jibril. Bril, kamu itu enggak punya strategi apa bagaimana? Kalau enggak saya sembuhkan, terus bedanya saya sama berhala apa? Akhirnya Jibril, ya nggih ya, semudun akhirnya. Nah Anda tinggal begitu, ateis saja. Kalau ateis dulu sampai umur 89 tahun. Oh kaya, bismillah. Kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimana enggak kaya, bang, rokoknya dari tadi enggak berhenti-berhenti. Saya itu sedih tiap hari, frustasi, terima SMS dari jamaah yang satu yang paling bikin frustasi enggak mau nyebut nama. Nanti kalau tanyain dari siapa, ya saya hanya orang kecil. Pasti Cak Nun tidak kenal saya. Lu rumah samu nek SMS raimu ketok lho. Tinggal nyebut jeneng Ci Angel ya bisa habisin pulsa. Bos sudah sebut nama cengeng gitu terus, tapi tidak apa-apa lah, memang begitulah rakyat kita. Terus nanti ada lagi, Cak tolong bantu pulsa. Dan itu bisa sebulan 2 kali. Cak tolong bantu pulsa. Dan begitu saya kirim pulsa lewat kantor, terus setiap hari dia kirim nasihat ke saya. Dia juara. Saya yang beliin pulsa tiap hari, saya dinasehati sama dia. Coba, ya kok nasihati itu rodo gaduk, enggak gaduk belas. Gitu loh, dinasihati. Nanti 2 minggu lagi, Cak tolong bantu pulsa. Tak kirim lagi, pagi-pagi nasihat lagi kepada saya. Manusia yang mulia adalah aduh mati aku ya. Tadi saya di SMS lagi, Cak tolong bantu pulsa. Akhirnya saya balas. Mbok ngurusi panguripan weteng musik, lagi ngurusi negara, ngurusi Imam Mahdi, bilang gitu. Terus dia balas, enggak, maksud saya minta bantu doa. Kayaknya, enggak semua. Ya Allah, saya itu seneng sekali punya teman-teman banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti itu, Masya Allah. Awas kalau kirim SMS sama saya. Oke, begitu teman sekalian ya, kita berdiri bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syariat tak kandhani. Kuwi sing diulangke Cak Nun ki janjane tutuk kono kuwi ning kowe mudeng kok. Wes paham. Jadi nek amar ma'ruf nahi mungkar kuwi ana teritoriale. Mar aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kowe iki nek dadi polisi, dadi militer sebagai balung negara, wis atas kesepakatan konsensus nasional. Ngono awake dhewe kumpul nang Nusantara kuwi atas musyawarah, atas konsensus. Wong Islam dhewe aja menyalahi konsensus kowe. Oh no, nak berarti kue kok nak nyalai konsensus berarti nerak benernya wong akeh. Nek kue menurut benermu dewe monggo meh muni-muni asa karepmu, kue wilayah personality dalam dirimu. Please. Kue nak meh udah nak kamarmu dewe meh meledeng meh piye monggo. Nek kue metu nak jobo, aja kok anggap jobo ki kaya kamarmu dewe. Ambok kiai nyawang kaya ngono mak perpet mudeng ora kowe.
Pemeneh Iwan. Pengantin baru. Ono wilayahe. Ngono kuwi nak kowe polisi, mula kowe nak roh kejahatan, kowe mempresur karo polisi karo keamanan. Kowe kok orang nglayani tugasmu piye kowe? Menurut undang-undang kesepakatan ngene. Aku kowe percaya mbek kowe kae kudu digarap. Kudu ngono, polisi dibayar oleh rakyat, harus sesuai dengan tugasnya. Aja mung nyegati rakyat. Ya nak sing kok cegat ki rada lumintu rezekine. Lah namung trimo pas-pasan duit 50.000 me digawa pulang untuk ngliwet anake. Satu misal, kau potong di tengah jalan sebagai polisi. Mergo pok goleki salahe. Kamu berarti memotong rahmat meh dituku beras, ndak sampai rumah. Suami pulang, anak menangis, istri malu sama bakul karena untuk nyarutan. Tangis ini nanti naik ke langit. Sopo sing gawe nangis kowe nduk le? Polisi Gusti. Polisi digoleki sapa kowe sing anu. Lah laknat akan diturunkan sebagai pemburukan citra polisi. Kuwi nek polisi kok sayang pada rakyat, sapa sing gawe aman kowe? Polisi Gusti. Allah mencari polisi untuk menaikkan citra kepolisian. Ngono kuwi carane kowe. Kowe sinau lah. Ning nak kowe ora dadi apa-apa potonganmu ki ya. Potong aku barang ini ra dadi apa-apa. Ya wis ngene iki lah sering. Kowe nak iso mbok nulis. Syukur kowe iso gawe kebudayaan. Melawan budaya kowe iki aja kok kanggo perangi model jihad sing ora wewenangmu. Lahirlah kerusuhan. Citra agama kebaikannya tertutupi oleh kehendak burukmu itu. Tak ceritani lah, mungkin kau diulas Gusmi. Gusmi iki tahu nonton dangdut. Gusmi Allahumma gfurlah. Lah nonton dangdut apa njur Gusmi mengutuk penonton? Bukan. Ya Allah, ini toh menonton penyanyi saja yang demikian kok hatinya sudah bergembira. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, hati-hati orang penonton ini andai melihat wijahmu, wijah kekasihmu, alangkah bahagianya melebihi dari menonton hal-hal seperti ini. Ngono sing atine lembut ngono kuwi. Udeng ora kuwi jenenge lewat kebudayaan. Mula Cak Nun kaya ngene iki membayar counter kultur. Gen apa? Gen orang nganggo cara kekerasan. Oh no, kowe nak merangi kebudayaan kudu kowe duwe alternatif budaya. Aja kok fatwane tok. Saiki ngene. Sering dicontohke Cak Non, azan gitu, azan. Wira perkara sepele tok no kampungmu. Nak iso mbok wong non muslimin ndungokke suaramu wis seneng. Lah nek azan ora diolah ya bener-bener menurut teks, wong mbok Islam iki ndungokno suaramu wis bededek mergo bener ya ta ora salah, ning tidak indah di telinga manusia. Aku tahu nak Solo ndungokno azan ngono nak musala pas ngaji di sana. Azannya wis bener tak semua, ning estetikanya yang tidak digarap. Rada nyentak-nyentak kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jajal ngono ku kupengmu dhewe piye rasane? Jadi gendeng jiwa orang Jawa ndungake ngono nyangklak. Mesti ditoto lewat estetika lah. Ini loh yang disebut Cak Non counter kultur. Ono bener ning apik meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki suaraku nomor 3. Cina-Cina kuwi ngitung duit jam 12 durung rampung, tahun 3 subuh agek rampung. Apa arti uang ini bagi jiwaku yang selalu depresi? Akhirnya mendengar azan tidak lewat ceramah, mendengar lembutnya azan dari hati,
dodok hati, karena hati itu cermin. Ketika engkau serahkan seluruh cinta yang kau cintai akan memantulkan seluruh hatinya kepadamu. Kayak Kanjeng Nabi ketamon karo Sayyidina Umar bin Khattab mau membunuh. Kanjeng Nabi tidak pidato, lewat aura mukanya yang menunjukkan kesucian hatinya. Sayyidina Umar melihat aura Rasulullah yang tanpa dendam dan tanpa nafsu, yang mau membunuh, bertolak belakang 180 derajat malah masuk Islam. Adakah aura mukamu seperti itu? Aku nak ndelok raimu kuwi mau kepengin jotos. Mula aku nak ana wong ngomong ndaki-ndaki teoritik ngono kae. Kuwi ya ora salah. Ning tuk ngunyumet cahaya-cahaya kuwi. Wes ana matahari rek. Kamu jangan menyalakan lilin. Kowe aja minteri Gusti Allah. Kowe iki mung praktekno wae, amalno action-no. Kowe aja keminter kowe di depan sama-sama pemain. Lah wong kowe iki main bal-balan ora wasit nggawa sumbritan. Lah Anda bayangkan setiap pemain kok nggawa sumbritan. Kowe iki ora berhak menghakimi. Ono kuwi posisimu apa sih? Lah nek ora ngono kae nggon perlontean piye? Nggon prostitusi, kowe kudu kuat ibarat dokter ndelok molo, kowe kudu kuat. Karena apa? Keburukan itu adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe aja keplak-keplak sih urung to. Lah ngene ndak? Terkuak kulitnya itu ada dua pendekatan. Nak kowe cerdas, kau pecah sendiri itu. Keburukanmu itu lewat apa? Nak wong pondok lewat riyadhah, nak kowe lewat penempaan. Nek nak kowe dinteni kok tidak mampu memecah hawamu sendiri, Tuhan nak sayang mbek kowe ambil tangan. Kamu mestinya dibenturkan dengan sebuah realitas. Mula wong nak dibenturkan dengan sebuah kesulitan, begitu meledak keburukannya jembor, ya Allah, dalam hitungan detik kamu akan menyebut Tuhan. Lah milih ndi kowe nak pekok ya sing nomor loro ki mau. Nek nak kowe cerdas mikiro nganti kowe nyebut dhewe. Mula menangis dalam rangka syukur itulah yang indah, bukan karena derita dan sengsara nestapa. Mula kowe kudu telaten Mas, gen kuat atimu. Ngono kuwi. Keburukan adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe nek wis terkuak sing nentokno ora kowe Mas. Orangnya itu sendiri sebagai pelaku. Ora kok kowe pak ukur lah. Putian, cok. Gak koper. Akhirnya enggak koper ya toh? Enggak koper. Ya itu tiap hari begitu. Nunggu anaknya. Enggak koper. Sampai suatu malam dia tertidur gini, ngerokok sambil tertidur. Terus dibangunin istrinya jam 2:30 malam. Mas ajeng sedekah mboten. Terus gini dia, ayo sedekah. Bayangin indahnya itu, indahnya. Kadang-kadang pakai hadis. Jadi ketika selesai Fathul Makkah, ketika seluruh pasukan Abu Jahal ditaklukkan, di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan Ka'bah, Rasulullah kemudian berpidato, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Itu artinya wahai manusia, wahai para prajurit yang kalah perang, aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Itu kan?
Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah gitu, rumusnya begitu. Nah dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140, Dek. Terus istrinya malah jawab 210 ya Om, masih. Coba asiknya ya, asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan. Itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak. Ya. Kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah, karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi di apa ya, dipenek. Aduh, penek itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya diperes gini Mas. Dipenek itu nah, oke, dipencet ngene rek. Yang ditindih ditindih ini terus, nah ini ahli tindih ya. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang, tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki nek gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone prucal-prucul utawa muana. Baru mulai oek meteng meneh. Oek meteng meneh. Walah. Lah bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu loh. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wah, wis iki ngluwi wong Arab ya. Oke ya. Oppression, suppression, depress. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi. Fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda dipres apa tidak? Kan gitu. Nah, nanti disusun pelan-pelan di rumah. Kepentingannya apa dulu? Anda dipres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak dipres karena opresi. Misalnya fatwa. Anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil.
Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Nah, mengkurap diunter nong ini gitu. Nah, nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada depres karena fatwa itu. Kenapa depres? Loh gitu aja kok. Loh, ambok ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus depres? Nomor 1, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor 2, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa. Bagaimana? Anda tidak pelajari. Nomor 3, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Gitu loh. Nah, nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nah, nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres. Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama, itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia depres. Itu teman sekalian. Nah, sekarang Anda hitung nanti di rumah, cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena depres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. Kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan tidak sampai menguburkan. Nah, di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya neken, sampai dikuburin habis. Maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Jombang yang kota santri, ada Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, ada siapa-siapa, Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian. Dengan mutilasi, dengan ini habiskan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok apa namanya, kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngene-ngene. Itu pun dia tidak ikut, dia main SMS. Dia main di tangan kiri, tangan SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek 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 cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan-kesimpulan dari
orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Percaya enggak? Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Enggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Neng mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga, kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya tidak mau. Dan loh, tapi kok batu loh? Tuhan yang marah. Tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa, terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Dikolkin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Dikolkin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar. Dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang, yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Bener kira-kira. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Bisa sih cara berpikirnya. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Iki Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu mau saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kan. Musa juga gitu diperintah, kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lah modiar gitu. Ini gimana ini Tuhan kok capopo sampai perintah kayak gini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Idrib bi'asoka,
pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Itu hajar itu air, kalau bahar itu laut. Bahruddin itu lautnya agama. Kalau Brakodin itu kalau itu mudin di tempat saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh, tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris tuh, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dong. Kalau besoknya Musa ngene ya gak belah-belah banyune kok goblok kon iki. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung benar nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik, tidak di batu tapi di dalam dirimu sendiri. Nah, sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, melengkung ini, nah, senek nih loh. Waduh, ya Allah, aduh, wis gak iso melayu. Ya Allah, kok tega-teganya, kayak sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut, Ya supaya kamu itu ingat aku, kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, sembuh, kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenan jenengan ya, stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh. Mengering ini. Ya apa karep sampean? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepet gitu. Kok tidak sembuh-sembuh? Gusti Allah nguyuh. Cekikian. Bahasa Nabi goblok. Kata Allah gitu, itu cara ludruk menceritakan, bukan benar-benar Allah ketawa, enggak, yaitu cara ludruk, rek Jombang, rek tak kubur temen-temen. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selulup, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung nyelorot melayu mendokong, nggak jaluk kok. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok, kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan mosok saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan gitu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Musa, misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah, sembuhkan, sakit lagi. Jungkir balik 5 kali. Beneran? Begitu jungkir balik, sembuh. Kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km.
nyeneng nore KC Bu, gitu loh Bu, KC itu Bu. Indonesia itu mau melarat nggak masalah. Nggak masalah, presidennya siapa nggak masalah. Mau Prabowo yo monggo, mau Sutioso yo kono, goblok-goblok kok dewi lek-leken dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, menurut tahu pertanyaan nih. Ada Menteri Ekonomi enggak? Ada Menteri Perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana Menteri Perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Soge kan nyandur apa? Dele. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam itu loh. Ya sudah, sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya kok. Itu jawaban rakyat. Ya daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak ono sing gelem sing ditutur itu. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat. Terus oke kok. Nggak masalah, kita orang kaya kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bila kita kaya, kita tinggal beli dong. Majikan kok. Jadi gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai Menteri Perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya yang penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat. Jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri wono gak payu. Jawab aja seneng. Gitu dong. Sama dengan olahraga, kalah, ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah. Kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara, kabupaten. Wedang Sikoteng di sana ndak ada, Ketoprak ndak ada, Rawon ndak ada, Tanah Abang ndak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu, terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan ndak punya kebesaran. Ngalah dong, ngalah ndak masalah, usah nolak. Wis negara cilik mosok kene, kita sudah negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola? Ndak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya dikursus begitu, penyerang datang, mari silakan. Enggak mas, mau nggak masuk? Masukkan lagi. Ngomong kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, nggak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza. Sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan berani sinnya sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani kesini, serbun. Cak, tentara Indonesia itu nggak punya senjata loh, Cak. Jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, Cak. Sementara Singapura aja punya 560 lebih. Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Jadi telung wulan turu. Terus tangi oleh telung peluru. Dar, turu meneh telung. Terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, loh, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita nggak butuh tentara untuk melawan Israel. Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini, kok ditantang gelut? Ayo.
prajuritnya tentara sampean pun minggir. Aku yang maju. Lho kalau saya maju, lah ya apa ganti penggawean saya dulu terus. Kan gitu kan. Loh, sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu, kita ngalah. Ngalah itu ndak ada bahasa Inggrisnya, ndak ada bahasa Arabnya. Duwolau kamu sandunya kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nah, nanti kalau Prabowo nggak jadi presiden, emang aku ngalah. Gitu aja kan selesai. Loh, emang ngalah itu apa? Loh, jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngallah. Oh, mengallah. Loh, serius itu. Segala keadaan yang ranah ilmu dan moral itu fatwa, ya. Nah, yang terjadi pada fatwa ulama Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Itu. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudharat. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudharat, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudharat namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo ya. Kalau sunat, mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu kesana itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya kesana monggo, nggak kesana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan kesana, itu makruh. Kalau haram, tidak boleh kesana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh Majelis Ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak? Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib. Betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya, gitu loh. Ono fatwa rokok gak oleh, gini, ya apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KJ kirim surat, Pak, tolong
kami dikasih fatwa tentang pemilu, demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu, berarti demokrasi itu wajib. Asik toh kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum memfatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya cok dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Diterusno sampai nang mburi meneh. Kebangkitan nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jaluk terus sampai ngeden, sampai entek wis. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa. Apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas itu. Mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Difatwai kabeh. Kudu ana fatwai kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Wis kudu kabeh. Jaru cok bingung akeh ngono bapak. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Itulah teman-teman sekalian. Jadi saya tidak nyalain MUI loh, saya senang loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC, halal apa haram? Ini loh, membikin orang tidak tidur sampai jam 3 pagi, halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu, halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Lo tidak tentu, Pak. Lo kok fatwa kok gak mesti? Lo ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Lo kalau ayamnya colongan ya haram, Pak. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis tuh waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti yang waktu itu diserbu FPI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ada Quran aku enggak maling, Rek. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh.
Kecuali darurat banget baru majelis ulama. Itu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu, Mas Simon. Ya Mas ya, Mon ya. Minumannya sudah ada ya. Ranah ilmu dan moral itu fatwa. Ya. Nah, yang terjadi pada fatwa majelis ulama yang terakhir kemarin itu adalah kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Itu. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudorot. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudorot, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudorot namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo ya. Kalau sunat, mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu ke sana itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan ke sana. Itu makruh. Kalau haram, tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh majelis ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak? Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib. Betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya kok. Gitu loh. Ono fatwa rokok gak oleh, gini, ya apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Nah, itu kalau saya. Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KC kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu, demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu, berarti demokrasi itu wajib. Asik tak kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya cok dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib.
diterusno sampai nang mburi meneh. Kebangkitan nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jalu terus sampai ngeden, sampai entek wis. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa, apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas itu. Mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran, pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Difatwai kabeh, kudu ana fatwa kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Wis kudu kabeh. Jare bingung akeh ngono Bapak. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Itulah teman-teman sekalian. Jadi saya tidak nyalain MUI loh, saya senang loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC, halal apa haram? Ini loh, membikin orang tidak tidur sampai jam 3 pagi, halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu, halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Oh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok gak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram, Pak. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis tuh waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti yang waktu itu diserbu FPI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ada Quran, aku enggak maling, Rek. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat, supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, itu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu, Mas Simon. Ya Mas ya, Mon ya. Minumannya sudah ada ya. Negoro anak sekarang tidak tahu siapa-siapa, sehingga saya ini sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa, daripada saya besok-besok menyesali.
Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita-cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu, karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Kenduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah yang ingin saya tanyakan sama istri adalah, kamu kok ikhlas banget, gimana sih ceritanya, gitu loh Is. Ya saya kira itu tadi, saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal. Yang pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan. Hari itu dipelajari, sangat banyak tuh pelajarannya, banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Kan begitu. Mau tanya juga? Ya silakan Mas. Maju Mas. Saya mengenal banyak sekali pendekatan-pendekatan alternatif yang saya hitung secara rasional juga. Silakan Mas Ibrahim ya. Sebelum saya teruskan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin agak sedikit panjang mungkin. Nama saya Ibrahim. Dan kalau ada pendekatan mengenai angka 9, di dalam Al-Quran ada juga pendekatan angka 7, ada pendekatan 19 dan lain sebagainya. Itu semua kita jangan jadikan fokus. Dia merupakan bagian dari mosaik metodologis, di mana kita bisa menemukan kesejatian yang sama melalui pintu yang berbeda-beda. Salah satu pintunya adalah 9 tadi. Gitu. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rai, tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Kak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan ya? Allah wabarakatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Iya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog,
Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bolkaji. Wes pokoknya bol-bolan pokoknya. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar, sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi sudah pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, wah ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolgiah, mulane kan soalnya nek bolgiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji kemana. Salah bolgiah. Bolgiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya seneng guys. Orang